wabarakatuh. Selamat malam, saya CP Faridi Hikmat kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkuman berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Kota Bogor sejak tahun 1956 memiliki Museum Pejuang hasil kesepakatan para pejuang kemerdekaan sekaresidenan Bogor di Rumah Bupati Bogor R.E. Abdullah, Jalan Panaragan nomor 31 pada tanggal 26 Oktober 1957. Satu bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 10 November 1957, Dewan Pengurus Yayasan Museum Pejuang Bogor dibentuk dan dilantik langsung oleh istri almarhum Kapten Muslihat bernama Kartina Muslihat. Tak lama berselang itu, keluar surat keputusan pelaksana kuasa militer daerah Resimen Infanteri nomor 8/3 nomor KPS 3/7/PKM/57 yang berisi tentang arahan kepada pengurus Yayasan Museum Perjuangan Bogor bisa memperjuangkan bangunan yang berdiri sejak tanggal 7 Juli tahun 1879 milik warga negara Belanda yang bernama William Sustep Wisnir menjadi gedung Museum Perjuangan Kota Bogor. Berkat niat dan kerja keras pengurus Yayasan Museum Perjuangan Bogor, akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1958 gedung Museum Perjuangan diresmikan selama dekade tahun 1958 sampai dengan 1981. Seiring dengan berjalannya waktu dan keberadaan Museum Perjuangan Bogor, tahun 1981 hampir tak pernah tersentuh oleh renovasi. Kondisi bangunan Museum Perjuangan Bogor secara keseluruhan sudah rusak sehingga membutuhkan suatu perbaikan. Pada tahun 1987, bangunan Museum Perjuangan Bogor akhirnya direnovasi hasil daripada penggalangan dana. Bangunan bertingkat satu ini pun mulai menambah koleksinya, terutama dari era revolusi fisik pada tahun 1945. Beberapa koleksi diorama perjuangan pun dibuat sebagai bahan koleksi museum, seperti diantaranya diorama peristiwa pertempuran Kapten Muslihat, pertempuran di Maseng, pertempuran di Kota Paris, dan pertempuran di Cemplang. Beberapa koleksi museum lainnya diantaranya adalah dokumentasi perjuangan, foto asli para tokoh pejuang Bogor, koleksi senjata hasil rampasan perang, seragam dan pakaian yang dikenakan oleh para pejuang. Baru-baru ini, DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kota Bogor mengawal para pelajar Sekolah Dasar Negeri Gedung Halang Serikat 01 yang beralamat di Jalan Jembatan 2 Cilebut Barat berkunjung ke Museum Perjuangan Bogor. Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Yusuf Hermawan merasa terpanggil untuk mempromosikan Museum Perjuangan ini, apalagi di kalangan para pelajar sebagai generasi penerus bangsa untuk menjadi jendela informasi, karena berkunjung ke museum bagi para siswa banyak manfaatnya. Yusuf Hermawan menyatakan di antara manfaatnya adalah menambah pengetahuan dan informasi. Tidak dapat dipungkiri, dengan berkunjung ke museum, para siswa dapat melihat secara nyata mengenai berbagai pengetahuan yang diajarkan di sekolah, karena di museum semuanya diperlihatkan secara visual. Sehingga mereka dapat pemahaman yang lebih dan pengalaman belajar yang lebih mengasihkan untuk menggambarkan suatu peristiwa sejarah sehingga lebih mudah dipahami oleh para pelajar tentang sejarah. Yang lainnya adalah manfaat bagi para siswa akan memberikan nuansa yang berbeda. Anak-anak zaman sekarang hidup dengan kondisi yang jauh berbeda dari masa lampau.
Ketika di sekolah mereka mempelajari sejarah, mungkin sulit bagi mereka memahami kondisi kehidupan pada masa yang lampau. Dengan berkunjung ke museum dapat membantu para siswa memahami dan turut merasakan nuansa kehidupan pada zaman dahulu, seperti dengan melihat diorama, foto asli para tokoh pejuang, dokumentasi perjuangan, hingga koleksi benda-benda bersejarah, sehingga akan menimbulkan imajinasi positif untuk para pelajar. Di samping itu akan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Manfaat lain berkunjung ke museum yang tidak kalah penting adalah meningkatkan rasa kebangsaan dan nasionalisme karena melihat secara nyata bukti perjuangan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hal ini tentu saja penting sehingga generasi muda akan selalu mengingat sejarah dan memiliki rasa cinta yang besar terhadap bangsa. Di sisi lain, kita ciptakan dengan pernyataan sikap dari berbagai elemen, baik pemerintah, swasta, ormas, LSM, dan pihak sekolah, serta universitas yang berada di Kota Bogor untuk menjadikan Museum Perjuangan Kota Bogor sebagai pusat komunitas. Museum Perjuangan Bogor tidak hanya memberikan informasi, tapi juga tempat bertemu dengan sumber-sumber informasi lainnya yang baru, maka Museum Perjuangan Bogor secara tidak langsung sebagai ruang publik, maka akan banyak komunitas yang bersinergi dengan museum, sehingga akan menemukan komunitas-komunitas baru. Salah seorang dari guru pendamping pun memberikan motivasinya kepada siswa-siswa yang sudah melaksanakan tugasnya berkunjung ke Museum Perjuangan Bogor sebagai berikut. Proses tentang kronologis sejarah perjuangan Bogor dan sekitarnya. Ini yang dari sisi foto, silakan baca kembali atau kalau browsing juga sama, banyak di internet juga. Jadi proses khusus tentang sejarah perjuangan Kota Bogor. Siapa pejuang Kota Bogor? Udah tahu fotonya? Ya, bisa tiga nggak ada tadi, bisa tiga gitu ya. Pokoknya itu nanti seputar Kota Bogor. Jadi bagaimanapun Bogor punya histori sejarah yang luar biasa. Setelah ini kalian menuju mobil, pulang sampai di Pakabar kalian buat, ya. Jadi nanti pulang aja ke rumah. Insya Allah yang hadir hari ini nanti ada kenang-kenangan dari museum ini, ya, berbentuk sertifikat buat kalian nanti, ya. Oke, kami buatkan. Jadi alhamdulillah kita difasilitasi. Terima kasih Pak Ben. Tujuannya mudah-mudahan anak-anak ini generasi Pak Ben, generasi yang luar biasa yang nantinya insya Allah bisa membangun atau meneruskan perjuangan yang terdahulu. Amin. Ya. Jangan lupa nanti saling sama Bapak. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Siliwangi. 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 Semangat. Siliwangi. Siliwangi. Di sisi lain, Sekretaris DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat menyarankan bahwa kita ciptakan dengan pernyataan sikap dari berbagai elemen baik pemerintah, swasta, ormas, LSM, dan pihak sekolah serta universitas yang berada di Kota Bogor untuk menjadikan Museum Perjuangan Bogor sebagai pusat komunitas. Sehingga Museum Perjuangan Bogor tidak hanya memberikan informasi, tapi juga tempat bertemu dengan sumber-sumber informasi yang baru, maka Museum Perjuangan Bogor secara tidak langsung sebagai ruang publik, maka akan banyak komunitas yang bersinergi dengan museum, sehingga akan terciptanya komunitas-komunitas baru. Lebih lanjut, Sekretaris Daerah DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat mengatakan
jika sudah terjalin kesepakatan pertama yang disiasati adalah mengembangkan potensi sejarah Museum Perjuangan Bogor melalui kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dengan memberikan tugas-tugas kepada para siswa mengenai Museum Perjuangan Bogor. Kemudian, pihak daripada Museum Perjuangan Bogor menyediakan pemandu-pemandu yang profesional yang jumlahnya memadai. Kebersihan lingkungan museum yang harus selalu dijaga karena pengunjung akan merasa nyaman jika lingkungannya bersih. Selain dari itu, pengelola Museum Perjuangan Bogor bisa menyediakan tempat untuk berfoto karena kebanyakan museum terdapat larangan untuk berfoto di dalamnya. Padahal masyarakat sering berkunjung ke tempat-tempat wisata hanya untuk berfoto. Untuk itu, dengan adanya tempat untuk berfoto, masyarakat akan mengabadikan momen di museum tersebut dan akan lebih tertarik untuk mengunjungi museum. Dan yang terakhir, Sekretaris DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat menyampaikan secara periodik menyelenggarakan berbagai pertunjukan-pertunjukan seperti pertunjukan teater, tari, musik yang diadakan di lingkungan Museum Perjuangan Bogor. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam acara liputan khusus di hari ini. Saya Cepi Faridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa, salam Siliwangi Jiwa Raga.